Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa numikum fid dharain amin. Yuqal inna habsal baul yufsidul jasada kama yufsidun nahru ma halahu idza sudda majrah. Wa qala inna habsal baul yud'iful basar. Walidzalika kanatil ibilu hadidatal basari li'annaha la tahbisu baulaha. Fayanbaghi an la yahbisal insanu baulahu walau yuaddi ila fawati salatil jamaah. Dikatakan menahan kencing itu merusak badan. Seperti merusak air sungai dan sekitarnya jika jalannya ditutup. Sungai itu punya jalur. Kalau misalnya ditutup, bendungannya ditutup, sekitarnya akan rusak. Entah itu sawah atau pinggirannya itu akan tergerus dan akan rusak. Nah, tapi kalau dibuka, sawah yang di sekitarnya akan aman, kemudian bendungannya itu atau sekitarnya lempengannya itu enggak tergerus sehingga aman. Nah, perlu dibuka. Sama dengan kita, jangan kita nahan kencing. Kalau kita nahan kencing, itu berarti seperti sungai yang bendungannya atau ditutup. Akhirnya apa? Air numpuk. Akan merusak sekitarnya. Misalnya itu sawah, sawahnya banjiran. Nggak bisa tumbuh. Karena apa? Terlalu banyak air. Terlalu banyak air. Karena bukan kolam itu. Kalau kolam perlu dibanyakan air. Tapi itu sawah, nggak perlu banyak air. Yang penting ada air. Kalau misalnya bukan sawah, pinggirannya ini akan tergerus, akan ngerowak. Kalau itu ada rumah, rumahnya akan hancur lama-kelamaan. Lama-kelamaan akan hancur. Sama. Badan ini yang ada di dalam diri kita, yang ada dalam tubuh kita, kalau kita nahan kencing, akhirnya numpuk air kencing. Akan mengalir ke sana dan mengalir ke sini. Atau dia akan numpuk di situ, akhirnya salurannya itu kepanasan. Kan air kencing itu rada anget. Kepanasan, karena kepanasan akan merusak. Nah, karena itu orang tidak diperkenankan nahan kencing, kedokteran ataupun syariat. Nggak diperkenankan untuk nahan kencing. Bahkan dikatakan orang yang nahan kencing itu akan membuat pandangannya lemah. Sering nahan kencing. Nanti daya tangkap pandangannya itu semakin dekat. Bukan jauh lagi sudah. Tadinya bisa ngelihat jauh dengan jelas. Karena nahan kencing akan berkurang. Adapun onta itu pandangannya jauh. Dari jauh kelihatan. Kenapa? Nggak pernah nahan kencing onta itu. Kapan ngoyo dioyono? Nggak nahan kencing sama sekali onta. Nggak bingung. Tapi ojo kayak unta, ngoyo langsung ngoyo no dalan. Jangan. Jangan kemudian dijarno. Kurang nemen dijarno. Kurang. Apalagi kalau mas asik ngobrol atau asik main dan lain sebagainya, dibiarkan nahan kencing. Baru nanti kencing. Wah, ini motone umur 30 gini-gini. Nggak kelihatan. Kenapa? Di antara sebabnya sering atau selalu nahan kencing.
Karena itu tidak diperkenankan bagi seseorang nahan kencing walaupun bisa menyebabkan ia tertinggal sholat jamaah. Walaupun bisa menyebabkan dia tertinggal sholat jamaah, nggak apa-apa, kencingkan. Kok ketinggalan? Nguyuh. Ketinggalan jamaah nggak apa-apa. Kamu tertinggal jamaah mungkin sekali, tapi sebab kamu selalu nahan kencing akan membuat kamu sakit, yang kamu akan tertinggal banyak kemuliaan dan keistimewaan. Gala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu idza amil ahadukum al-amala an yutqinahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai jika salah seorang daripada kalian beramal, bukan sekedar beramal, tapi sempurna. All-out. 100%. Jadi bukan setengah-setengah. Allah itu mencintai seorang hamba bila ia melakukan kebaikan. Tapi kebaikan yang bagaimana? Yang dilakukan secara sempurna. Mencari ilmu. Benar-benar mencari ilmu. Apapun yang mengganggu daripada ilmu, dijauhi, dihindari. Dia menghafal, dia membuka dari kitab ke kitab. Menjauh dari segala apapun yang mengganggunya. Ini dicintai. Kenapa? Sempurna dalam mengerjakannya. Sholat, bukan sekedar sholat, tapi benar-benar menjalankannya. Allahu Akbar. Fokus konsentrasi dengan apa yang dikerjakan dan apa yang dibaca. Apapun yang mengingatkan dia hal yang lain, dia berusaha buang. Kembali kepada apa yang dibaca, kembali dengan apa yang diperbuat. Tidak mau memandang yang lain kecuali tempat sujudnya. Berusaha memahami apa yang dibaca. Menghayati apa yang dikerjakan. Sesekali memandang, dia palingkan lagi. Yang dicintai. Baca Al-Quran juga gitu. Bukan hanya sekedar membaca. Tapi bagaimana ia bisa membaca tanpa adanya kesalahan. Atau meningkat di dalam membaca sehingga ia dapat mengambil sesuatu dari apa yang dibaca. Ini bukan hanya sekedar membaca. Ini itqan. Ini dicintai oleh Allah. Tapi kalau hanya sekedar membaca, sekedar sholat, sekedar mencari ilmu, tidak sempurna, tidak 100%, nggak dicintai masih sama Allah. Yang dicintai itu yang melakukannya secara serius, secara keseluruhan. Itu dicintai oleh Allah. Ini sesuai dalam hadisnya Rasul. Yuhib idza amil ahadukum al-amala an yutqinahu. Hendaknya ia apa? Menitqan, menyempurnakannya. Melakukan secara keseluruhan. Jadi ketika dia mau melakukan ini, pikirannya, gerak-geriknya, ucapannya itu di sini. Bagaimana caranya bisa jalan, bagaimana caranya bisa berkembang, bagaimana caranya ini, caranya itu terus. Itqan, bukan setengah-setengah. Nanti belajar ini setengah-setengah, mengerjakan ini setengah-setengah. Nah, hasilnya. Pokoknya kerja. Bisa kaya? Enggak bisa. Walaupun dapat masukan, dia kulak lagi, tapi nggak bisa kaya. Kenapa? Pokoknya kerja. Beda dengan orang yang benar-benar kerja. Atur. Dia akan mengambil hanya keuntungan. Bahkan keuntungannya dikurangi untuk nambah jadi modal. Terus kaya. Kaya. Kenapa? Serius. Kalau pokoknya kerja, yes pokoknya duit. Ojo kepingin soge wis, tak kira soge awakmu. Kalau pokoknya kerja. Terus harus tinggalkan semuanya, kerja tok. Ya.
kerja Bu, ada jamnya. Jamnya kerja is kerja serius. Ada jamnya. Jamnya ini is ini. Ojo engko jame iki digawe kerja. Jamnya darusan atau jamnya ihya kerja, ditinggal ihyanya kerja. Lah ini tidak sempurna dalam melakukannya, ini tidak maksimal di dalam mengerjakan amal. Tidak iso dadi wong alim, tidak iso dadi wong wali, tidak iso, tidak bakal. Harus itqan. Jadi benar-benar mengerjakan secara keseluruhan jiwanya. Pikirannya, ucapannya, gerak-geriknya, mikir, nyari dan yang lain sebagainya. Bagaimana ini bisa sempurna, ya? Gimana caranya kita melakukannya, pikir. Kalau hanya mengerjakan, itu mang mulai biyen sampai saiki pancet modele, pancet, ya. Apa tampilannya tetap nggak ada perbedaan. Kenapa? Nggak itqan. Nah, tidak ada itqan di dalam melakukan, nggak dicintai sama Allah. Allah mencintai yang itqan. Kemudian man ismuhu Abdurrahman yulaqab biwajihiddin, wa man ismuhu Abdullah yulaqab bi'afifiddin, wa man ismuhu Ahmad yulaqab bisyihabiddin, wa man ismuhu Muhammad yulaqab bijamaliddin. Biasanya dalam dalam nama-nama itu punya julukan. Nah, biasa kalau kita baca dalam kitab itu terkadang yang tercatat di situ julukannya. Tapi punya nama, bukan itu namanya. Tapi orang yang nggak paham dikira itu nama. Nah, seperti dalam Qasidah, Afifiddin, Muhyiddin. Ya? Kan gitu ya? Dalam Qasidah itu apa? Hah? Ya, Afifiddin, Muhyiddin. Apa itu? Hah? Lahu tahkimun wa bihik tadaina. Afifiddin, Muhyiddin. Itu nama orang, tapi itu julukan. Julukan untuk nama seseorang. Nah, jadi mereka sudah ngatur. Julukan ini untuk nama ini. Ada namanya. Nah, sehingga di sana Abdurrahman, nama Abdurrahman itu julukannya Wajihuddin. Nah, Wajihuddin itu julukan dari nama Abdurrahman. Nah, dalam Qasidah itu Wajihuddin yang dimaksud adalah Abdul Habib Abdurrahman As-Segaf. Ya. Kalau Abdullah Afifiddin, Afifuddin itu berarti Abdullah. Afifuddin Abdullah, Wajihuddin Abdurrahman. Kemudian Ahmad Syihabuddin. Ahmad julukannya Syihabuddin. Muhammad julukannya Jamaluddin. Nah, dalam Qasidah itu sudah jelas Wajihuddin, Afifuddin, ya, jelas. Yaitu Habib Abdurrahman Segaf, Habib Abdullah Al-Idrus. Ya. Nah, ada lagi kalau di dalam kitab fikih biasanya Syihab Romli, Syihabuddin Ar-Romli. Nah, karena apa namanya Ahmad Ar-Romli. Ya. Namanya Ahmad Ar-Romli. Kemudian lagi ada Jamal Ar-Ramli, ya, anaknya Muhammad, ya, yang biasa selalu berbeda pendapat dengan Imam Ibnu Hajar. Muhammad Ar-Ramli, Jamalur Ramli, Jamaluddin Ar-Ramli, atau abahnya Syihabuddin Ar-Ramli. Ya, sudah jelas itu berarti nama itu julukan namanya. Kalau Syihab Ahmad, kalau Jamal itu adalah Muhammad. Idza qila asy-syaikhan fi sahabah fahuma Sayyiduna Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Wa idza qila fil hadits fahuma Al-Bukhari wa Muslim. Wa idza qila fil fiqh fahuma An-Nawawi wa Rafi'i. Wa idza qila fil nahwi fahuma As-Sibawayh wal Khalil bin Ahmad. Kalau disebutkan dalam sejarah sirah dan semisalnya asy-syaikhan itu yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalau dalam ilmu hadis asy-syaikhan itu Imam Bukhari dan Muslim. Rawas syaikhan. Nah, dalam ilmu hadis kalau kita membaca hadis rawahu syaikhan berarti yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Atau biasanya
Hah? Ya. Nah, semisal itu. Kemudian kalau dalam fikih, ya, kama galahu syaikhan, itu berarti al-Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Ya, Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Kalau dalam ilmu nahwu, Imam Sibawai dan Khalil bin Ahmad. Jadi berbeda, tergantung keilmuan. Kalau dalam sahabat itu berarti yang dimaksud Abu Bakar dan Umar. Kalau dalam ilmu hadis itu yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dalam ilmu fikih yang dimaksud adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Dalam ilmu nahwu yang dimaksud adalah Imam Sibawai dan Imam Khalil bin Ahmad. Kemudian ar-rauhah. Ar-rauhah wahiyya al-qira'atu fi kutubi tasawuf fi waqtil asyiyah. Nah, biasa kita sebut rauha. Apa yang dinamakan rauha itu? Rauha itu adalah pembacaan kitab-kitab tasawuf di waktu sore hari. Itu dinamakan dengan rauha. Dinamakan dengan rauha karena apa? Pembacaan kitab-kitab tasawuf yang dilakukan pada sore hari. Nah, dinamakan dengan rauha. Wallahu a'lam.